Bab 721, orang sudah berubah. Mary pernah diam-diam memberitahunya masalah ini sebelumnya. Saat itu dia juga mengangguk setuju, hanya saja dia benar-benar tidak menyangka Angel benar-benar belum mati. Benar, salah satu orang kita melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Angel sudah pulang. Ujar Marco sambil mengangguk. Tapi sebelumnya bukannya organisasi pembunuh bilang Tommy dan Angel sudah dibunuh? Nick pun kebingungan. Marco ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Mungkin kecantikan Angel merubah pikiran mereka. Benar juga katamu, si Angel itu, CKK, kakak sepupuku benar-benar sangat beruntung." Setelah memuji, Nick mengernyit dan berkata, "Aku sedikit khawatir, apakah jangan-jangan Tommy juga belum mati? Tidak mungkin. Tuan muda Nick tidak usah khawatir tentang hal ini." Ujar Marco dengan penuh keyakinan. "Kenapa kamu yakin itu?" Tanya Nick dengan kening yang masih berkerut. "Tuan muda Nick, Anda baru datang ke sini tidak lama, jadi Anda tidak tahu betapa dalamnya perasaan Tommy dan Angel itu. Sama sekali tidak berlebihan kalau dibilang cinta di antara mereka hanya ada di drama TV, hubungan mereka benar-benar sangat baik. Tommy juga sangat mencintai Angel, jadi menurut karakteristiknya, dia tidak mungkin membiarkan Angel pulang seorang diri." Marco menganalisis hal ini dengan logikanya. Mendengar penjelasan Marco, Nick pun tertawa. Hei, setelah mendengar penjelasanmu, aku juga jadi merasa yakin. Si Tommy Sampah itu memang sangat sentimental. Menurutku, dia hanya orang bodoh. Prinsip seorang lelaki sejati itu seharusnya lebih baik mengecewakan semua orang daripada membiarkan semua orang mengecewakanku. Lelaki sejati itu harus kejam. Semua orang yang sentimental itu adalah orang bodoh. Menurut karakteristiknya itu, dia memang tidak akan membiarkan kekasihnya pulang dan menghadapi berbagai macam bahaya sendirian. Semakin mendengarkan penjelasan Marco, Nick semakin merasa hal ini sangat masuk akal. "Benar sekali, Tuan Muda Nick," ujar Marco sambil tertawa dan mengangguk. "Tapi, dia sudah menjadi idiot. Dia tidak akan bisa mengatur Angel lagi, kan?" Setelah minum seteguk anggur merah, Nick tiba-tiba teringat dengan masalah ini. Si Angel itu juga tidak mungkin meninggalkan Tommy sendirian. "Tuan Muda Nick, Anda tenang saja, Tommy pasti sudah mati. Di kota Neo ini, tidak ada orang yang bisa berebutan posisi lagi dengan Anda." Ujar Marco dengan penuh hormat. "Hahaha, baik. Aku mengerti maksud Mary, dia ingin Angel menjalin hubungan denganku. Gadis cantik ini, CKK. Aku sudah berpikir sangat lama, tapi tetap tidak menemukan alasan untuk menolak." Nick meletakkan gelas anggurnya di meja lalu menggosok tangannya dengan penuh semangat. Marco membeku sejenak, lalu berkata dengan nada ragu. "Tuan Muda Nick, Anda adalah seseorang yang berkedudukan tinggi. Angel sekarang sudah termasuk janda. Apakah tidak akan membawa sial? Selain itu, dia juga kakak ipar Anda." Plak! Sebelum Marco selesai berbicara, kepalanya sudah dipukul oleh Nick. Dia pun segera menunduk dan meminta maaf. "Tuan Muda Nick, maafkan saya. Maafkan saya." Memangnya kenapa kalau dia itu kakak iparku? Memangnya kamu tidak pernah dengar kata pepatah? Tidak ada yang lebih seru dari bermain dengan, hei. Bukannya Tommy suka so hebat? Aku tidak hanya mau dia mati, aku juga ingin dia melihatku dan Angel sedang, hei. Semakin dibicarakan, Nick semakin bersemangat. Dia menggosok tangannya dengan penuh penantian. Kali ini, Marco tidak berani menasihati Nick lagi, dia segera mengangguk dan berkata, Benar, Tuan Muda Nick bisa melakukan semuanya. Oke, besok kita pergi ke villa di perumahan Dijing Oriental itu untuk mengunjungi Mary dan yang lainnya. Sekalian pergi lihat-lihat kakak iparku yang cantik itu, hehe. Nick mengelus-elus dagunya, di matanya terlihat kilatan mesum. Di malam hari, Angel dan adiknya berjalan perlahan-lahan ke arah Villa Cloud. Sejak Valentino kecelakaan, Arvin dan yang lainnya meninggalkan kota Neo, jadi Villa Cloud ini tidak terurus lagi. Awalnya, memang tidak banyak yang tinggal di perumahan ini,
sekarang jadi terlihat semakin sepi. Seluruh gunung Cloud terlihat seperti gunung tak berpenghuni. Tempat yang dulunya adalah perumahan paling berkelas di kota Neo, saat ini malah menjadi tempat yang tidak dipedulikan orang-orang. Situasi ini membuat semua orang menghela napas panjang. Nick sebenarnya pernah mengincar tempat ini, tapi dengan kemampuannya sendiri, dia masih belum berani berebut keuntungan dengan grup global. Keluarga Wijaya mungkin bisa, tapi mereka tidak mungkin melawan grup global demi hak kepemilikan sebuah gunung. Oleh karena itu, Nick hanya bisa berpikir dalam hati saja. Ketika Angel dan Jenny masuk ke penthouse dan membuka lampu di dalam, Angel tiba-tiba menangis. Villa itu masih tetap sama, bahkan susunan perabot di dalam juga masih tetap sama. Akan tetapi, orang yang dulunya ada di sini sudah berubah. Namun, Angel tahu bahwa Valentino pasti akan kembali, pasti. Tiba-tiba, Jenny berteriak dari dalam kamar. "Kak, lihat ini!" Angel menghirup napas dalam-dalam dan mengatur suasana hatinya, kemudian dia berjalan masuk ke kamar yang dulu ditinggali olehnya dan Valentino. Angel melihat Jenny sedang memegang sebuah foto dan juga setangkai bunga yang sudah layu. "Apa ini?" Angel langsung menghampiri Jenny untuk melihat foto itu. Foto itu adalah foto dua orang. Di foto itu, Valentino tertawa dengan sangat bahagia. Di sampingnya ada seorang gadis yang bertubuh kecil dan terlihat sangat lucu. Gadis itu tersenyum berseri-seri dan saling bersandar dengan Valentino. Dia juga membuat pose dua jari. "Ini..." Jenny tidak tahu harus mengatakan apa. Dilihat sekilas saja sudah tahu bahwa hubungan antara Valentino dan gadis ini sangat tidak biasa. "Jenny, tidak usah bilang apa-apa. Aku percaya padanya. Selembar foto tidak bisa membuktikan apa-apa. Mungkin saja gadis ini adalah anggota keluarga Valentino." Awalnya Angel merasa tidak nyaman, tapi kemudian dia mengerti, dia juga sama sekali tidak marah. "Iya, aku juga merasa seperti itu. Kakak ipar sangat mencintaimu. Tapi gadis ini lucu sekali, aku saja sangat ingin mencubit pipinya," puji Jenny. Angel menggeleng ringan lalu mulai mengamati Valentino yang ada di foto itu bersama Jenny. Semakin dilihat, mereka semakin merindukannya. Tidak lama setelah mereka berdua masuk ke penthouse ini, Villa Cloud tiba-tiba didatangi puluhan pria kekar berbaju hitam. Puluhan orang itu langsung turun dari mobil lalu pergi ke posisi mereka masing-masing untuk berjaga. Orang-orang ini adalah pengawal yang bekerja di bawah grup global. Belakangan ini, tidak ada yang tinggal di Villa Cloud, jadi grup global pun menarik pengawal mereka. Akan tetapi, asalkan ada satu saja villa yang ditinggali, mereka pasti akan mengirimkan pengawal untuk berjaga di sana. Selain itu, dulu selalu ada 2-3 pengawal yang berjaga di pintu masuk. Namun kali ini, datang puluhan pengawal yang merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Saat ini, di gedung perkantoran grup global cabang kota Kama. Grup global adalah sebuah perusahaan internasional, tidak berlebihan kalau dikatakan usaha mereka tersebar ke seluruh dunia. Di sebagian besar kota ada kantor cabang mereka. Hari ini, Jackson kebetulan sedang datang memeriksa pekerjaan di kantor cabang kota Kama. "Tuan Jackson, belakangan ini Anda sepertinya sangat memerhatikan kota Neo," ujar asisten wanitanya dengan nada bingung sambil mengantarkan segelas kopi untuknya. "Kota Neo adalah sebuah kota yang sangat menarik." Jackson pun tertawa penuh makna lalu menyeruput kopinya. Bab 722, menunggu kepulangan suami. Awalnya, Villa Cloud itu tidak memerlukan begitu banyak pengawal. Tapi Anda mengirimkan begitu banyak orang, apakah untuk membantu Angel dan yang lainnya? Kenapa? Setelah bimbang sejenak, asisten wanita itu akhirnya mengutarakan pertanyaan yang membuatnya penasaran itu. Kali ini, Jackson tidak langsung menjawab, dia malah mengembus kopinya. Kemudian, dia menyeruput kopinya lagi baru menjawab dengan suara pelan. "Kalau menurut pepatah kalian, orang yang sukses pasti banyak yang membantu, tapi sangat jarang ada yang bersedia membantu orang yang kesusahan. Membantu orang sukses itu oke-oke saja, tapi jauh lebih tidak berkesan dibandingkan membantu saat orang itu kesusahan."
Asisten wanita itu pun mengangguk, ucapan ini memang benar. Tapi, apakah Tuan Jackson menaruh harapan pada gadis bernama Angel Kusuma itu? Dia tidak mungkin menang melawan keluarga Wijaya. Sekarang, teman Anda, Valentino Wijaya, juga sudah mati. Tidak akan ada orang yang mengingat bantuan di tengah kesusahan Anda ini. Asisten wanita itu masih tetap tidak mengerti. Jackson menyipitkan matanya lalu tertawa ringan, tapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut kepada asisten wanitanya itu. Grup Global adalah sebuah perusahaan internasional yang sangat terkenal. Baik finansial dan juga kemampuan mereka sangat mengerikan. Sedangkan Jackson yang bisa menjadi perwakilan untuk wilayah Asia mana mungkin adalah seseorang yang tidak punya otak. Dia sangat ahli dalam menilai orang. Kalau Valentino benar-benar sudah mati begitu saja, maka Jackson bisa dikatakan sudah buta. Terlebih lagi, kalau grup global ingin menyelidiki pergerakan orang-orang grup Nagasan di luar negeri, pasti akan lebih mudah dibandingkan keluarga Wijaya. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, Jackson tentu saja punya tebakan sendiri mengenai apakah Valentino sudah mati atau belum. Tuan Jackson, saya tetap merasa perbuatan Anda ini tidak terlalu bagus. Perbuatanmu ini menandakan Anda tidak menghormati keluarga Wijaya. Jangankan sekarang Valentino sudah mati. Kalaupun dia belum mati, Anda bermusuhan dengan keluarga Wijaya demi satu orang juga sangat tidak sepadan. Lebih baik kita mencoba menjalin hubungan baik daripada bermusuhan dengan keluarga konglomerat seperti keluarga Wijaya. Asisten wanita itu mengerutkan keningnya sambil berusaha menasihati Jackson. Mendengar kata-kata asistennya, Jackson pun tertawa. Lalu, dia meletakkan gelas kopinya dan berjalan ke arah jendela besar, melihat pemandangan menakjubkan kota Kama. Menjalin hubungan baik dengan keluarga Wijaya dan meninggalkan Valentino. Orang biasa pasti akan berpikir seperti itu. Namun, kalau Jackson adalah orang biasa, posisi perwakilan grup global cabang Asia ini tidak mungkin menjadi miliknya. Perusahaan di dunia ini sangat banyak, tapi kenapa grup global bisa terkenal sampai ke seluruh dunia? Justru karena pemikiran mereka berbeda dengan orang biasa, mereka mempunyai wawasan dan pemikiran mereka sendiri. Mereka berani mengambil risiko dan bertaruh besar-besaran, makanya mereka bisa sesukses sekarang. Kamu sudah bekerja denganku selama ini, tapi kamu masih tetap tidak memahami intisari dari bersosialisasi. Keluarga Wijaya memang hebat, tapi mereka sudah maju dan sudah terbentuk, mereka sudah punya koneksi yang tetap dan sekutu yang sudah berhubungan baik dengan mereka. Orang-orang yang datang belakangan paling hanya dianggap sebagai teman biasa. Tapi sekarang keluarga Wijaya sudah tidak kekurangan teman. Ujar Jackson penuh makna. Asisten wanita itu membelalakan matanya lalu menghampiri Jackson sambil membawa gelas kopi Jackson. Kalau begitu, bagaimana dengan Valentino Wijaya? Memangnya dia kekurangan teman? Tanya asisten wanita itu. Tentu saja, Valentino berbeda dengan keluarga Wijaya. Sekarang, dia masih termasuk baru mulai melangkah. Segala sesuatu yang bisa membantunya sekarang, kelak akan menjadi sekutunya yang paling kuat. Misalnya saja grup global, orang-orang yang berhubungan baik dengan kita 50 tahun yang lalu pasti akan kita anggap sebagai sekutu dan akan kita perlakukan dengan tulus. Tapi sekarang, kita sudah punya koneksi tersendiri. Orang-orang yang datang belakangan hanyalah orang-orang yang menjalin hubungan demi keuntungan bersama. Jackson menyalakan sebatang cerutu dan mengisap dalam-dalam. Asisten wanita itu mengambil cerutu itu lalu memegangnya, kemudian bertanya. Tapi Tuan Jackson, Anda mempercayai Valentino sampai sebegitunya? Tentu saja. Sedangkan kenapa aku berani bertaruh pada Valentino adalah karena aku percaya dia punya potensi. Potensi seseorang itu susah dijelaskan, intinya, kamu ingat saja kata-kataku. Di masa depan, Cheo pasti akan sangat berterima kasih dengan keputusanku saat ini. Waktu akan membuktikan seberapa tepatnya keputusanku ini. Aku, Jackson Linardi, juga sangat menantikan datangnya hari itu. Kemudian, Jackson mengambil gelas kopi yang dibawa asistennya lalu menghabiskan kopinya sambil melihat keluar jendela. Penthouse di Villa Cloud. Setelah menyapu kamar, Angel dan Jenny pun pergi ke atap. Mereka menggunakan selimut sebagai alas, lalu berbaring bersama di atasnya, memandangi bintang-bintang di langit. Kak, asalkan kakak ipar bisa kembali,
Aku tidak akan mengganggu kalian. Aku akan kembali meninggalkan kota Neo dan kembali bertemu kalian lagi setelah perasaanku ini hilang sepenuhnya. Asalkan kakak ipar bisa kembali, aku akan melakukan apapun. Ujar Jenny tiba-tiba setelah diam sekian lama. Baik. Angel pun mengangguk, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Valentino memberitahu dia, nanti ketika grup Promise sudah bisa menggemparkan seluruh kota Pharaoh dan mencapai kota Neo, itulah hari di mana dia, Valentino Wijaya, akan kembali. Angel tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai hari itu tiba, tapi dia akan tetap menunggu. Jenny dan Angela pun mulai menginap di Gunung Cloud, berjaga di villa kosong ini, menanti orang yang belum pulang itu. Di kota Pharaoh, 2 hari sudah berlalu. Matahari terbit di timur, cahayanya menyinari kompleks Sea Garden. Sudah 3 hari sejak Angel pergi, Valentino sama sekali tidak melangkah keluar dari kamar. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di dalam. Dia tidak menjawab telepon dan SMS dari siapapun. Kasman dan yang lainnya sangat khawatir, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Hari ini adalah hari keempat, tapi tetap tidak ada tanda-tanda Valentino akan keluar dari dalam kamar. Di dalam kompleks, ada 10 prajurit keluarga Wijaya yang tersebar di berbagai tempat untuk melindungi Valentino. Kasman berjalan masuk rumah tanpa suara langkah kaki, lalu melihat ke arah pintu kamar di mana Valentino berada. Jendela mereka sudah ditutupi dengan gorden yang tebal, dari luar sama sekali tidak bisa melihat ke dalam. Tuan muda Valentino masih belum keluar? Tanya Kasman. Kak Kasman, belum. Tuan muda Valentino tidak kenapa-kenapa, kan? Aku merasa Tuan muda Valentino terlalu mementingkan perasaan. Ujar salah seorang prajurit keluarga Wijaya dengan suara pelan. Dia bukannya sedang menyalahkan Valentino, dia benar-benar sedang mengkhawatirkannya. Tidak boleh bilang begitu. Kau tegur Kasman. Kemudian, Kasman perlahan-lahan mendongak dan melihat ke arah jendela. Tuan muda Valentino bukan seorang dewa, dia juga punya perasaan dan nafsu indria. Kita tidak boleh menganggapnya sebagai seorang manusia besi hanya karena dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dia adalah seorang pemimpin, tapi dia sudah pasti bukan sebuah robot yang tidak berperasaan. Jadi, kita tidak boleh menyalahkannya kalau terkadang dia ingin bersikap egois. Mendengar kata-kata Kasman, prajurit keluarga Wijaya tadi pun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wush! Begitu Kasman selesai berbicara, gorden jendela tiba-tiba dibuka oleh seseorang. Jendela juga dibuka dan wajah Valentino pun muncul di depan semua orang. Raut wajahnya sangat muram, dia terlihat sangat rapuh dan lemah, kumis-kumisnya juga mulai tumbuh. Bab 723, Masalah Mendesak. Masuk! Ucap Valentino dengan suara serak. Dia berbalik lalu masuk ke dalam ruangannya. Kasman dan lainnya tidak berani bersikap ragu, mereka segera memasuki kamar Valentino. Ada apa? Kata Valentino tanpa menoleh sambil mencukur kumisnya. Kasman menelan ludah, lalu pelan-pelan mulai berbicara. Tuan muda Valentino. Valentino menyela. Lain kali panggil aku Lano. Baik. Tuan muda Lano, selama 3 hari ini, semua rencana kita sudah berjalan sesuai rencana. Deska mengumpulkan anak buah yang dulu, jadi kekuatan kita berkembang pesat. Perkembangan Danusana juga lumayan bagus, semuanya berjalan dengan baik. Tapi, ada sedikit masalah di Rice Real Estate milik Wiz. Saat Kasman tiba di kalimat terakhir, nada suaranya terdengar sedikit khawatir. Kalau bukan karena mereka sudah tidak ada cara lain, mereka pasti tidak akan merepotkan Valentino. Valentino menyeka mukanya sambil berkata, Wiz adalah orang yang berkemampuan, dia juga mengerti apa yang harus dilakukan dan tidak. Kalau dia mempunyai masalah, itu seharusnya masalah dana. Ini. Mata Kasman terbelalak, lalu dia mengangguk dan berkata, Benar, masalahnya ada di dana. Valentino menganggukkan kepalanya yang berarti dia mengerti. Dulu saat di kota Neo, Wiz memiliki dana yang banyak di bisnisnya. Akan tetapi,
dia harus meninggalkan seluruh bisnisnya dalam satu malam. Sudah termasuk sangat hebat karena dia dapat mengumpulkan ratusan miliar dana sebelum pergi. Ingin menguasai kota Fero dengan dana sebesar 2 triliun itu tidak mungkin bisa. Valentino sudah pernah memikirkan masalah ini. Namun, sebelum dia dapat menyelesaikannya, malah muncul masalah dengan Angel. Beritahu dia, kalau dananya kurang, pergi telan perusahaan kecil. Kalau tidak bisa juga, hubungi perusahaan besar dan kumpulkan uang. Pikirkan cara secepat mungkin untuk mendapatkan dana, baru kita bahas yang lain. Kata Valentino dengan datar sambil meletakkan kembali handuknya. Kasman tercengang. Ini. Kasman merasa sangat asing dengan Valentino yang sekarang. Menelan perusahaan orang lain dengan paksa. Valentino tidak memberikan orang lain jalan keluar. Valentino yang dulu pasti akan memikirkannya berulang kali kalau mau melakukan hal seperti ini. Sedangkan ini sama saja seperti Valentino memerintahkan hukuman mati. Kak Kasman, yang dikatakan Tuan Muda Lano benar. Manusia harus menjaga diri sendiri. Kita hanya perlu memikirkan meningkatkan kekuatan kita, tidak perlu pergi memedulikan nasib orang lain. Kata asisten Kasman. Orang yang mereka butuhkan sekarang adalah Tuan Muda Valentino yang tegas. Dengan begini, kedepannya saat menghadapi keluarga Wijaya Kota Kama, mereka baru bisa semakin percaya diri. Melakukan suatu hal harus tegas atau masalah akan terus bermunculan. Ada beberapa hal harus dilakukan dengan kejam, itu sama sekali tidak bisa dihindari. Kasman agak bimbang. Tapi, kalau kita menyentuh keuntungan berantai perusahaan besar, mereka mungkin akan. Jadi, apa yang aku ingin kalian lakukan? Santai-santai saja. Untuk mendapatkan kekuasaan di kota Fero, kita harus menaklukkan atau melenyapkan. Kata Valentino, kemudian dia berbalik dan masuk ke dalam kamarnya. Nada bicaranya terdengar sangat yakin. Kasman terdiam di tempat. Ketegasan Valentino membuatnya tercengang. Aura Valentino yang sangat berwibawa ini membuat semua orang langsung menghormatinya. Beberapa saat kemudian, Valentino telah mengenakan topeng wajahnya lalu berjalan keluar. Sampaikan ucapanku kepada Riz, dia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi, dia harus melakukannya dengan stabil. Menangkan dalam kestabilan, jangan merasa terlalu tertekan. Aku juga akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah kekurangan dana. Kata Valentino sambil merapikan kerah bajunya. Setelah Angel pergi, dia bahkan harus melakukan hal seperti merapikan kerahnya sendiri. Dalam 20 hari, paling lama sebulan, aku mau grup Pramas sudah terkenal di kota Fero. Kata Valentino. Meskipun itu akan sangat sulit, dia percaya kalau dia bisa melakukannya. Baik, Tuan Muda Lanau, kami mengerti. Kasman menganggukkan kepalanya, kemudian dia pergi bersama anak buahnya. Kalau mereka dapat menghubungi grup Nagasan atau anggota lama asosiasi Valentino Empire, mereka tidak perlu mengkhawatirkan masalah dana. Namun pertama, Valentino tidak boleh sembarangan menghubungi mereka. Untuk beberapa hari ini, tindakan yang mau dilakukan Valentino dan lainnya sangat besar, jadi itu akan sangat mudah menarik perhatian orang lain. Kalau ada dana yang sangat besar memasuki kota Fero, itu pasti akan semakin menarik perhatian orang. Kedua, anggota asosiasi Valentino Empire sedang berkembang di tempat masing-masing, mereka sendiri juga sedang memerlukan dana. Jadi, untuk masalah ini, Valentino dan lainnya hanya bisa memikirkan cara sendiri. Selain itu, hal ini sangat mendesak. Seharian ini, Valentino mempelajari dokumen dari Danu. Valentino sedang mempertimbangkan dari mana dia harus memulai. Karena sudah dapat kepastian kalau kemungkinan besar tidak ada jejak keluarga Wijaya di distrik Haven, maka Valentino dapat bertindak dengan berani. Ditambah lagi dengan topeng wajah yang sekarang dipakainya, kekhawatiran Valentino pun semakin berkurang. Setelah 1 hari berlalu, Valentino sudah memastikan untuk menghubungi orang berkuasa yang mana dulu. Selanjutnya, dia perlu menciptakan sebuah kesempatan untuk berhubungan dengan orang itu. Pada jam 12 malam, ada telepon masuk dari Hendrik. Begitu panggilan tersambung,
Hendrik langsung menyarankan. Tuan Muda Valentino, lain kali ketika Anda mengangkat telepon, Anda jangan langsung berbicara, harus tunggu saya bersuara dulu. Dengan begitu, keamanan Anda baru bisa terjaga karena di tempat saya kapan saja bisa terjadi sesuatu. Maksudnya sederhana, identitas Hendrik boleh terekspos, tapi Valentino tidak boleh. Baik. Valentino mengangguk. Setelah itu, keduanya berbicara mengenai beberapa hal penting dengan lama. Sebelum mengakhiri panggilan, Valentino diam sejenak sebelum bertanya. Pak Hendrik, Angel sudah pulang. Bisakah kamu mengutus orang? Apa? Nona Angel sudah pulang? Kenapa? Saat mendengar itu, Hendrik terkejut, tapi juga tidak banyak bertanya. Hendrik percaya pada Valentino. Kalau bukan karena tidak ada cara lain, Valentino pasti tidak akan membuat keputusan seperti itu. Karena Valentino membuat keputusan itu pasti karena dia mempunyai rencana. Tuan Muda Valentino, saya mengerti maksud Anda. Saya akan memikirkan cara untuk memberikan kabar dan mengutus beberapa orang untuk mengawal Nona Angel. Hendrik sangat memahami Valentino, jadi tentu saja dia mengerti maksud Valentino. Baiklah. Dengan ucapan Hendrik, Valentino merasa semakin tenang. Kemudian, keduanya mengakhiri telepon mereka. Valentino kembali ke kamarnya, tapi dia hanya berdiri di depan pintu dan tidak ingin masuk ke dalam. Dia memang tidak mengantuk, sekarang melihat kamarnya yang kosong melompong membuatnya merasa semakin sakit hati. Walaupun 3 hari sudah berlalu, Valentino masih belum terbiasa. Valentino menghela napas. Dia membalikkan badannya dan mengambil kunci mobil, lalu membuka pintu untuk keluar dari kamarnya. Sekarang dia semakin menyukai balap mobil. Saat mobil melaju dengan sangat cepat, Valentino dapat melupakan kesedihannya. Bizeze! 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 Seiring dengan deru mesin, Sentena putih itu pun meninggalkan kompleks Sea Garden lagi. Mobil Sentena yang model biasa pun sudah mengungguli banyak mobil lainnya. Jadi, kecepatannya tetap melampaui mobil biasanya. Akan tetapi, jalan kota ini tidak cukup luas, jadi Valentino langsung melaju ke arah tepi kota. Pada saat ini, di sebuah tikungan tepi kota, sebuah mobil Lamborghini Prague sedang parkir di sebelah mobil Ferrari merah. Mobil Ferrari merah itu terlihat jauh lebih memesona daripada mobil Lamborghini Prague.